Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Bestseller 777. Hari ini aku bacakan untuk klien aku ya, Miss AE. Maaf telat karena memang energinya baru dapat sekarang ya. Dan insyaallah hari Rabu dimulai besok kita sudah mulai puasa buat kamu. Insya Allah itu bisa menarik energi positif dan ngebuang energi negatif. Kita lihat dengan Mr. T. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Oke, kita lihat dengan Mr. T. Okay, the Four of Swords, the Page of Wands, Three of Cups, Ace of Swords. Ini kayaknya dia udah mulai lelah ya, udah mulai lelah dengan perselingkuhannya. Kayaknya aku lihat dia sudah memikirkan untuk menjujurkan ya permainan hidupnya dia. Dia takut akan kejujuran terungkap ya, aku ngelihatnya, dan dia capek ya dengan perjalanan perselingkuhan dalam tujuan hidupnya dia ya, aku ngelihatnya, dan dia akan tersakiti ya di sini. Aku ngelihat dia lelah dengan dunianya dia, dan karmanya mulai terbuka ya dari perselingkuhannya dia. Ini juga ada energi negatif ya, bisa dengan ilmu hitam, pelet, guna-guna. Di sini dia tersakiti ya, ini dari ilmu yang dia pegang atau dari leluhur ya, keturunannya dia yang dia genggam nih. Karena the world ini kan dunia ya, jadi kayak apa sih namanya, ilmu dari turun temurun keluarganya ini. Memang dia orangnya nggak terlalu percaya kayak gituan gitu ya, tapi di sini dia mulai belajar sebenarnya sih pelan-pelan tentang gaib gitu, dan kesuksesannya dia ini mulai melelahkan. Kehidupan dunianya dia juga sudah mulai melelahkan. Dia coba untuk yakin aja melakukan perjalanan hidup, terutama tentang karir ya, coba untuk optimis. Tapi karirnya ini penuh dengan energi negatif, dan ada kemarahan, kecemburuan, dan juga ada masalah ya. Ini juga ada efek dari ilmu hitam ya, sehingga keberkahannya ini nggak ada ya dalam pekerjaan dia, dan pada akhirnya akan terbongkar ini ya, luka hatinya dia ini akan terbongkar, akan ada kejujuran dari perselingkuhan ataupun dari topengnya dia, aku lihat di sini. Dan dia memikirkan ya mau memperbaiki hubungan ini, tapi sudah terlambat karena sudah banyak luka, sehingga dia selalu memulai kehidupan dunianya itu dengan perselingkuhan, dengan seksual, dengan kebebasan ya. Jadi tujuan hidupnya dia ini sudah negatif sih kayak, karena dia orangnya obsesi, terus juga iri hati ya. Kalau aku lihat nggak suka ngelihat orang itu bahagia, makanya dia stres, depresi tentang karirnya ini, karena sudah mulai banyak masalah, menumbuhkan masalah drama ya, terutama tentang hubungan dengan kamu juga. Ini udah nggak bisa diperbaiki secara cepat lagi gitu ya. Dia sadar hal itu. Kita lihat dengan Miss M. Ten of Pentacles, Miss M membayangkan untuk rumah tangga dengan Mr. T, tapi semuanya sia-sia ya, karena tertahan dalam satu agama, kedua juga dalam prinsipal komitmen, ditambah lagi
Dua-duanya menyimpan rencana masing-masing. Pada akhirnya ya mereka coba untuk membahagiakan dirinya masing-masing dalam pekerjaan. Ya, jadi kayak ya mereka bisa bersama seperti suami istri ya karena pekerjaan gitu. Ya. Dan di sini membuat mereka lelah ya, lelah akan dramanya sendiri, sia-sia. Dari topengnya mereka ada rasa takut, hasilnya semua sia-sia. Dan untuk pernikahan juga sebenarnya mereka sudah rencana. Ini bisa jadi dengan nikah siri ya. Tapi di sini terbenturnya adalah tentang agama karena berbeda. Ya. Ditambah lagi aku lihat dua-duanya ini menyimpan perencanaan perjalanan hidup. Jadi sama-sama mempunyai dua pilihan. Kebersamaan mereka ini sebenarnya ya nggak ada kebahagiaan ya, karena ujungnya adalah uang, ya kestabilan hidup. Walaupun ada keinginan untuk menikah, ini sudah ada sebenarnya ikatannya, sudah diikat secara gaib ya nikahnya. Tapi di sini mereka harus bertaruh. Kalau mereka secara nikahnya secara pemerintah ya, jadi mereka harus bertaruh dengan karir di sini. Dan pada akhirnya nantinya mereka stuck dalam drama dan karir mereka juga mentok, tidak ada kemajuan lagi. Mereka merasa gini loh, mereka adalah cinta sejati, pikirnya Miss M. Ya karena mereka ketemu di masa lalu sebelum dengan kamu. Dan kekecewaan ini membuat mereka ingin kembali lagi mengenang kisah masa lalu. Tapi bukannya makin membaik, tapi makin memburuk hubungan mereka. Kita lihat hubungannya mereka. Hubungan mereka ini, wah ini kamu banget sama Mr. T ya. Jadi gini, hubungan mereka ini sebenarnya tidak bisa lepas tentang kamu sekarang. Ya, jadi walaupun mereka bersama, suamimu ini masih memikirkan kamu. Begitupun kamu, karena kamu juga belum selesai dengan dia. Jadi kamu juga kecewa dengan si Mr. T. Mr. T juga kecewa dengan kamu, karena ya dia tidak bisa memilih. Ditambah lagi dia memendam perasaannya dia. Ya, jadi hubungannya mereka ini ya saling memendam perasaan. Ya. Dan kamu juga merasa kecewa, sedih, sedangkan dia tuh memikirkan tentang percintaannya di masa lalu yang membuat banyak kekecewaan di orang lain. Hubungannya Mr. T dan Miss M, berharap ada keputusan, berharap ada kejelasan tentang kebersamaan ya. Terutama si Miss M ini kan pernah kecewa dalam hamil, sehingga Mr. T ini merasa tanggung jawab atas kesalahannya dia di masa lalu. Dan Mr. T ini coba untuk memendam perasaan tadinya, tapi ternyata tidak bisa karena si Miss M ini memaksa ya. Dan memang sudah kehendak Tuhan juga dipertemukan agar si Mr. T ini belajar bertanggung jawab secara benar, tapi tidak dilakukan, tapi malah tambah runyam sehingga dia menyakiti kamu. Dan aku lihat memang Miss M ini masih ngerasa Mr. T ini masih memikirkan kamu, nggak bisa lepas, apalagi kalian sudah punya anak ya, dan melihat kamu sudah bisa mampu berkomitmen pada diri sendiri, bahkan bahagia ya di sini. Dan Mr. T ini merasa kamu sudah ada pasangan baru, depresi, stres ya hubungannya mereka. Kita lihat apakah si Miss M masih mengirim ilmu hitam ke kamu. Keinginan dia kamu tuh hancur, kecewa, dan membawa kehidupan yang berantakan, kesedihan ya. Dan ya dia masih ngirim ya, masih mencari The Hermit, masih mencari seseorang yang bisa menghancurkan kamu secara seluruhnya, yaitu tentang emosional, mental, dan juga tentang rezeki ya. Ini yang dia lakukan. Kita lihat apakah Miss M masih mengirim ilmu pelet ke Mr. T. Rasa itu masih dibawa ya, masih
masih dia bawa, dia genggam, karena dia keinginan dengan hartanya Mr. T. Ya, dia ingin ada suatu kestabilan hidup, terutama keuangan ya, harta, dan juga percintaan anak ya di sini. Jadi dia coba untuk memberikan cinta kasih sayang, tapi dia juga masih mencari orang pintar untuk memberikan cinta ya kepada Mr. T. Dia pengennya Mr. T ini makin mencintai dia, tapi ini malah bisa membuat dia berantakan ya. Kenapa? Karena dia niat menghancurkan kamu, menghancurkan kehidupan kamu. Dia ingin kamu seperti Miss M di masa lalu, hancur lebur, maunya seperti itu. Dan aku lihat memang dia menghayal banget ya, ingin mematikan journey hidupnya kamu dan bisa membangun, menargetkan kehidupan dia sendiri, kesuksesannya. Ya, hati-hati ya. Kita lihat dengan Miss T. The Queen of Wands, Ace of Wands, the King of Pentacles, Seven of Pentacles. Miss T ini lagi mencoba membuka komunikasi lagi dengan suamimu, dengan alasan adalah pekerjaan ya, padahal dia masih mengharap dan dia juga menaruh ya ilmu spiritualnya dia, entah dari gurunya, untuk bisa berkomitmen lagi dengan suamimu. Di sini aku lihat ya, jadi Miss T ini masih berharap bisa kembali lagi komitmen dengan suamimu, tapi kehidupannya dia hancur ya. Dia coba untuk tegar, coba untuk kuat, dan ingin kembali lagi. Dia juga ada dua pilihan ya, dengan suamimu dan orang lain. Tuh, masih berkhianat. Jadi memang Seven tujuannya dia ingin menyakiti suamimu. Aku ngeliatnya di sini. Dia ingin kembali, tapi hanya untuk menghancurkan si Miss M nantinya. Ya, tujuannya si Miss T ini. Dan memang hubungannya, keinginannya Mr. ini ingin menghancurkan karirnya Mr. T nanti ya, aku ngelihatnya. Jadi akan ada rumors di antara mereka, karena dia merasa ditinggalkan, merasa diabaikan dalam hubungannya ini dengan Mr. T dan Miss M ya, karena kan mereka satu kerjaan gitu ya, dan dia tuh merasa ditinggalkan, merasa diabaikan, dan ini gak adil buat dia. Jadi kayaknya dia akan membalas dendamnya dulu kepada Miss M, menghancurkan dulu baru menghancurkan kamu lagi. Kita lihat Miss T, apakah dia hubungannya Miss T dan Mr. T. Hubungannya sebenarnya ya masih saling cinta ya, karena semuanya permainan, terutama tentang drugs ya, kebebasan. Semuanya sama-sama memanipulasi si perasaan. Satu sisi karena fisik. Kita lihat hubungannya mereka. Tuh ya, hanya khayalan aja karena drugs ya. Tuh, semua karena demi pekerjaan juga ya. Aku ngelihatnya, karena satu karir, satu teman kerja gitu ya. Jadinya sama-sama ya hanya menghayal aja. Hubungan mereka ini sama-sama memakai topeng gitu loh, sama-sama memanfaatkan. Kita lihat Miss T, apakah masih mengirim ilmu hitam ke kamu? Dia masih ya, tuh the star, dia masih dia ini masih mencari informasi tentang kamu dan suami ya. Tuh, the High Priestess, the Knight of Wands, Four of Wands. Dia masih mencari ilmu hitam untuk bisa memikat suamimu lagi di rumahmu. Jadi suamimu biar nggak betah setiap malamnya ya di rumahmu. Kita lihat Miss T, apakah masih mengirim ilmu pelet ke dia? Masih banget ya, justru ini dia ingin membuat Mr. T ini terus ada orang ketiga ya. Jadi dia coba untuk menutup spiritualnya Mr. T ya, agar tidak kembali ke kamu dan tidak betah di rumah. Karena Miss T ini memang butuhnya uang juga, harta dari Mr. T. Kita lihat apakah mereka akan mendapat masalah besar
Five of Cups, perjalanannya akan ada masalah besar, tapi memang mereka coba untuk saling menutupi dulu, ya. Tapi pada akhirnya kebahagiaan mereka akan menggantung, ya, karena ada pembayaran karma masing-masing. Kita lihat dengan teman kamu ya, Miss A ya, Miss A. Bagaimana Miss A, ya? Kenapa dia jahat terus ke kamu? Kenapa dia tidak baik ke kamu, Miss A? Oh, karena pekerjaan ya, karena karir di sini. Dalam pekerjaan kamu, kenapa dia tidak suka dengan kamu? Hati-hati ya, The Hermit, dia nggak suka. Dan dia mencari orang pintar nih, untuk bisa mengalahkan kamu di kantor. Tuh, dia nggak suka dikalahkan, dia nggak suka ditantang, ya. Dan dia merasa, ya, kesuksesan dia kamu blok, ya. Dia merasanya seperti itu. Tuh, ini kamu banget. Dia merasa kamu ngeblok kesuksesan dia karena dia melihat kamu seorang wanita yang penuh dengan keberanian, berani mengambil resiko untuk perjalanan hidup kamu. Kamu mendapatkan kebahagiaan di sini. Dia coba untuk membuat kamu banyak drama dalam hidupmu, terutama dalam karir, tapi kamu kuat, ya, kuat dalam menghadapi ujian, dan ini membuat kamu sukses, terutama dalam pemikiran kehidupan kamu lebih dewasa, lebih berani, dan lebih percaya diri. Ya, ini membuat dia nggak suka. Ya, kamu lebih sukses dibanding dia, apalagi disanjung-sanjung di satu kantor gitu ya. Dan aku harap ini bisa resonate. Kita lihat apa yang harus kamu lakukan ya, bisa AE. Pasrahkan aja, tetap pasrahkan ya, dan tetap melakukan pembenahan diri, jaga energi, karena Miss AY itu ya mencari orang pintar lagi. Dan kamu harus bisa berani mengambil resiko, harus bisa menjadi jiwa maskulin dan juga feminin, ya. Harus imbangi ini, walaupun terasa berat, ya. Akan ada kesuksesan kamu raih. Dan kamu ya mau gak mau harus belajar move on juga, ya. Coba untuk meninggalkan seseorang yang memberikan kamu beban, terutama di dalam pekerjaan, karena semuanya penuh dengan manipulasi. Jadi sekiranya misalnya teman kerja itu terlalu banyak membuat kamu masalah, ya kamu tinggalkan saja, bilang saja kamu sibuk, banyak kerjaan gitu ya. Jadi biar tidak berat energinya di kamu. Dan di sini yang kamu lakukan adalah tetap tegar, walaupun pekerjaan ini membuat kamu merasa kok nggak nyaman gitu ya. Tapi yakinlah kamu bisa menjalaninya, asalkan kamu tetap jaga healing kamu, energi spiritual kamu ini jangan lepas. Karena ada kodam, ini leluhur aku, ya, macan. Jadi gunakan dengan baik, ini tidak menakutkan, karena dia hanya menjaga kamu dari kejauhan, dari siapapun yang coba untuk memanipulasi kehidupan kamu untuk kepentingan mereka sendiri, terutama untuk kepuasan kehidupan duniawi. Ya, jadi kamu harus bisa belajar move on terus-menerus. Aku harap ini bisa resonate. Nanti aku akan baca lagi untuk yang di hari Jumat, dan insyaallah di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita puasa. Kalau kamu nggak bisa nggak apa-apa, karena aku dan nenek insyaallah puasa. Dan hari Rabunya kita ada tawasulan buat kamu, ya. So aku harap ini bisa resonate buat kamu. Tetap semangat dan jaga diri. Kabarin aku kalau ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.